Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 riset operasi D akan menjelaskan hasil pekerjaan kami, yaitu laporan proyek akhir dengan judul optimasi penjadwalan pembuatan kaos sablon menggunakan critical path method. Jadi kasusnya dari Sanforis Production, Kecamatan Najung, Kabupaten Jember. Next. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Febrianto Negoro dengan NIM akhir 3058, saya sendiri Arya Wildana Sastra, NIM akhir 3060, Ahmad Nafiq Muizuddin dengan NIM akhir 3068, Muhammad Hatibul Umam NIM akhir 3069, dan Fajar Danuarta dengan NIM akhir 3079. Latar belakang latar belakangnya Sanforize Production yang berlokasi di Jember, Jawa Timur didirikan pada 2015 oleh Melvin Zainul Asyikin. Fokusnya adalah konveksi kaos sablon dan layanan untuk produk lain. Dengan mesin modern, produksi mingguan mencapai 100 kaos dan 50 kemeja, melibatkan 5 pekerja. Terkenal karena kualitasnya, harga terjangkau, dan pelayanan yang ramah, perusahaan ini menerima pesanan besar dengan target kurang dari 1 minggu. Dalam penelitian dengan mitra Sanforize Production, oh, dalam penelitian dengan mitra Sanforize Production ingin memaksimalkan produksi, meminimalisir cacat, dan mengidentifikasi cara untuk menjalankan beberapa tahap produksi secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas. Mitra penelitian kami berharap mendapatkan wawasan untuk membantu Sanforize Production tetap kompetitif dan memperkuat posisinya di industri konveksi Jember. Next. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Nah, jadi untuk Sunforise Production ini sebagai mitra penelitian kami menghadapi beberapa tantangan kritis yang menjadi fokus kolaborasi ini. Nah, pertama, perusahaan tersebut itu berupaya memaksimalkan produksi konveksinya untuk menanggapi pesanan dalam jumlah yang besar. Seiring datang pesanan dari instansi, yayasan, atau penyelenggara event tertentu, itu tantangan utamanya adalah memenuhi target waktu pelanggan yang atau customer yang umumnya rata-rata kurang dari 1 minggu untuk deadline-nya. Nah, selain itu, Sunforest Production ini juga berkomitmen untuk meminimalisir kerusakan pada produk setelah proses produksi. Nah, fokus pada pengurangan cacat produk termasuk kesalahan dalam menjahit dan proses sablon itu menjadi perhatian utama guna menjaga kualitas yang dijanjikan kepada pelanggan atau customer. Dengan demikian, perusahaan tersebut berharap untuk mencari solusi yang dapat mengoptimalisasikan seluruh proses pembuatan, di mana mengidentifikasi proses yang dapat dilakukan secara bersamaan dan meminimalisir waktu produksi agar sesuai dengan target pelanggan yang ketat atau sesuai dengan permintaan pelanggan begitu. Oke, bisa next. Kemudian ada solusi permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan mitra tersebut, metode yang cocok untuk diaplikasikan untuk optimasi penjadwalan produk adalah Critical Path Method atau CPM, atau yang juga dikenal dengan Activity on a Row atau AOA, merupakan model dasar manajemen proyek dalam hal perencanaan dan penjadwalan dalam satu organisasi. Analisis kegiatan yang terlibat dalam proyek model CPM menggunakan analisis jaringan kerja. Tujuan dari analisis jaringan CPM adalah untuk menentukan jalur kritis yang dimulai dari awal pembuatan sampai selesai. Nah, karena ada
Karena pada jalur ini terletak kegiatan-kegiatan yang apabila pelaksanaannya terlambat, akan menyebabkan keterlambatan kerja kegiatan secara keseluruhan. Sehingga di sini CPM mampu menentukan waktu terpendek yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan atau menentukan critical path yaitu jalur dalam jaringan yang membutuhkan waktu penyelesaian paling lama. Jadi dengan CPM ini diharapkan kegiatan yang sedang dikerjakan oleh mitra kami dapat terselesaikan dengan cepat sehingga dapat memenuhi permintaan pesanan juga mempertahankan kualitas produk. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, kami mempunyai data yaitu target produksi kaos sablon 100 pieces dalam waktu 7 hari atau 168 jam. Dengan tabel kode kegiatan A dengan nama kegiatan beli bahan, waktu pengerjaan 5, dan aktivitas pendahuluan tidak ada. Kemudian kode B, kegiatan proses pemotongan, waktu pengerjaan 8, dan aktivitas pendahulu setelah A. Kemudian ada kode C, kegiatan proses desain, waktu pengerjaan 3, aktivitas pendahulu setelah B. Kemudian ada kode D, nama kegiatan proses jahit, waktu pengerjaan 28, dan aktivitas pendahulu setelah B. Kemudian ada kode D, nama kegiatan proses jahit, waktu pengerjaan 28, aktivitas pendahulu setelah B. Kemudian ada kode E, proses sablon dengan waktu pengerjaan 18 dan aktivitas pendahulunya yaitu setelah C dan D. Kemudian kode kegiatan F, nama kegiatan pengemasan, waktu pengerjaan 6, aktivitas pendahulu setelah E dengan total 68. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam critical path method. Langkah pertama adalah menggambarkan activity on node untuk proses pembuatan kaos sablon berdasarkan tabel jadwal yang telah dibuat sebelumnya, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan A yang tidak memiliki pendahulu, selanjutnya kegiatan B yang didahului oleh kegiatan A, selanjutnya ada kegiatan C dan D yang sama-sama didahului oleh kegiatan B, lalu kegiatan E yang dapat dimulai setelah kegiatan C dan D selesai, dan juga kegiatan F yang dapat dimulai setelah kegiatan E selesai. Next. Yang selanjutnya langkah kedua, mengubah node yang dalam bentuk AON ke dalam bentuk activity on row atau AOA, di mana kegiatannya berada pada garis node yang digambarkan sebagai berikut. Dalam hal ini saya menggunakan dummy yang digunakan untuk menghindari kerancuan penyebutan suatu kegiatan. Dalam hal ini kegiatan C dan D dalam hal ini adalah kegiatan C dan D, di mana C dan D berakhir pada waktu yang sama. Dan E dimulai setelah C dan D selesai. Maka kegiatan dummy perlu disisipkan agar menghindari kerancuan penyebutan kegiatan. Next. Oke. Di langkah selanjutnya, di sini sebelumnya saya ingin meresume untuk langkah-langkah sebelumnya. Di langkah pertama tadi, eh, untuk langkah pertama itu dimulai dengan menggambarkan activity on node, nah, atau AON tadi. Selanjutnya untuk langkah kedua tadi, mengubah node ke dalam bentuk dari yang bentuknya AON ke bentuk AOA atau Activity on a Row. Nah, untuk selanjutnya, jadi di sini untuk langkah ketiga ditentukan jalur kritisnya. Nah, di sini jalur kritis pada AOA ini itu menggambarkan proses atau kegiatan yang tidak bisa ditunda waktu pengerjaannya.
Tujuan dicarinya jalur kritis ini adalah untuk membantu menentukan penjadwalan pembuatan kaos sablon. Penentuan jalur kritis ini dihitung melalui perhitungan dua waktu awal dan waktu akhir untuk setiap proses atau kegiatan. Kemudian, setelah melakukan perhitungan, maka akan didapatkan hasil penentuan jalur kritis yang digambarkan sebagai berikut. Jadi, di sini dimulai dengan eh, A di titik A. Di titik A di sini lama pengerjaannya adalah 5. Selanjutnya, maaf, sebelumnya untuk critical path method itu, jadi critical path method itu eh, apa? Metode ini itu me- hanya melewati metode yang mana aktivitasnya itu sangat mempengaruhi atau yang aktivitasnya krusial. Jadi di sini dimulai dari langkah pertama itu A5, selanjutnya B itu memakan waktu 8. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini karena dari B ke kegiatan C atau kegiatan D tadi sama-sama bisa dilewati sebelum sama-sama bisa dikerjakan itu setelah melakukan aktivitas B. Nah, jadi karena aktivitas C itu waktu pengerjaannya lebih cepat, maka akan didahulukan yang waktu pengerjaannya itu lebih lama. Nah, jadi di sini lanjut ke D, dari B ke D, lalu lanjut ke E dan ke F. Nah, maka hasil dari penjadwalan produksi kaos sablon diperoleh titik kritis pada titik A, B, D, E, dan F dengan nilai total yang dimana A5, B8, D28, E18, F6 dengan total 65 jam. Next. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan critical path method sesuai dengan permasalahan mitra kami karena hasil penjadwalan pembuatan kaos sablon setelah penerapan CPM tergolong efisien dan dapat memaksimalkan waktu pembuatan. Nah, untuk estimasi waktu perkiraan awal sebelum dilakukan teknik critical path method yaitu 68 jam. Sedangkan setelah dilakukan perhitungan menggunakan critical path method, didapatkan estimasi produksi yaitu 65 jam. Oke. Baik, mungkin sekian presentasi proyek akhir dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.